kita saat hari kelahiran pas weton, misal wetonnya Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon malamnya, kalau bisa memang kita dianjurkan oleh orang tua dulu. Ayo apa? Oh, Apa sama ya? ini. Sama ini tadi tuh aku lihat ada Iya. pertanyaan nih dari teman-teman. Kalau misalnya orang yang tidak bisa merasakan, terus tiba-tiba ada yang ngirim nih, ada energi santet. Nah, itu gimana ya cara mendeteksinya dan apa kalau orang yang nggak ngerti itu gimana gitu? Iya, iya. Apakah Berarti ada ini ciri-cirinya energi. atau gimana sih? Oh, ini secara kiriman ya sebenarnya ya. Dalam tanda kutip di Anda itu pelet, santet, guna-guna atau teluh. Itu Ya. biasanya kita akan merasa tidak nyaman. Itu terutama di maghrib atau tengah malam dini hari jam 12 sampai jam 3 sebelum subuh. Kita posisi orang awam itu akan menyaksikan gelisah, tiba-tiba suasananya panas, panas bukan berarti kemudian kemarau apa mau hujan atau apa beda. Terus mimpi buruk itu ya, kita mimpi buruk dikejar-kejar atau apa, Oke. mimpi-mimpi buruk itu. Ini sebelum dikirim sebenarnya sudah ada sinyalemen yang datang. Oke. Terus berat di badan, kemudian malas ibadah dan macam-macam. Karena saat kita lengah itu sebenarnya mereka mau nembak ini tujuannya. Dan kita juga harus hati-hati ini untuk pesan semuanya juga, termasuk saya Mbak Sarah juga dan semuanya. Kita saat hari kelahiran pas weton, misal wetonnya Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon malamnya, kalau bisa memang kita dianjurkan oleh orang tua dulu itu jangan tidur sore, jangan ojo turu sore-sore, jangan tidur sore memolo itu malapetaka. Sehingga kalau beragama muslim mungkin jam 12 malam kita zikir sholat malam. Jadi sebelum jam 2 pagi baru tidur. Karena lengah-lengahnya orang itu memang jam segitu gitu. Gampangannya semuanya. Nggak berarti terus orang punya six sense apa itu nggak bisa, semuanya pasti bisa. Bisa diserang semua dan ciri-cirinya memang itu salah satunya, Mbak. Dan Cara antisipasinya juga itu. antisipasinya tuh maksudnya kalau misalnya kerasa seperti itu apa sih yang harus dilakukan pertama misalnya Iya, supaya tidak. pertama memang iya kita mencari air ya. Air itu dalam artian bisa bisa untuk cuci muka, untuk apa? Jadi energi panas itu biar luntur karena jin kan energinya panas. Lantas kita juga minum air kelapa muda terutama atau air kelapa hijau. Dan itu harus diminum langsung. Nggak, dia yang original test gitu. Jadi nggak pakai gula, nggak pakai apa aja langsung diminum. Karena itu netralisir racun. Kalau Oh, nanti ngebantu kita ya. mutah, iya benar Mbak. Nanti kalau kita muntah kayak orang di Rukia itu justru malah energi astral yang dikirim kita racun-racun metafisika akan keluar. Sebenarnya seperti itu. Karena tanda-tandanya sebenarnya kita mudah marah, marahnya yang tidak terkontrol contohnya, kemudian males-malesan. Sebenarnya gejala-gejala awal lah, gejala-gejala indikasi suspek akan dikirimi penyakit metafisika atau non medis di awal-awal memang sudah terasa. Jadi lebih baik kan kita mencegah daripada nanti mengobati. Kalau santetnya gampangannya sudah masuk ke kita, wah itu ngobati nanti. Lain Tapi lagi ya. kalau lain Mbak, karena prosesnya wah macam-macam tergantung ininya apa. Tapi kalau kita sudah mencegah, ya auzubillah kalau nanti kemudian dikirim santet itu pasti nanti akan meledak di rumah. Duer gitu, berarti kayak ada mercon gitu, gagal modelnya. Dan kalau menurut aku juga sih kayaknya bukan berarti jadi semuanya dihubung-hubungkan dengan itu. Jangan Iya, terlalu parno benar. juga gitu kali ya Mas Au ya. Jadi Benar ya. bawa positif aja. Kalau misalnya kita dari dalamnya memang positif, mungkin yang negatif datang akan susah nih mereka cari celahnya. Mungkin seperti itu sih. Ini gampangnya. Mungkin sih seperti itu. Iya, Jadi jangan terlalu ketakutan juga gitu ya Mas Au ya. benar. Termasuk kita positive thinking juga ya, karena kadang makhluk astral yang menjadi kurir, pembawa santet ataupun guna-guna itu memanfaatkan ketakutan si orang, kadang menjadi ancaman ya. Misal ada telepon gelap, kamu akan saya santet gini-gini, kemudian kita mikir gitu. Terus yang kedua juga dari amarah, amarah itu dendam, itu juga bisa. Dalam arti kita sering marah-marah karena dipancingnya api pasti akan diambil dengan api karena untuk bahan bakar juga sih. Sehingga dianjurkan terutama di agama muslim kita sering-sering wudhu walaupun nggak sholat atau cuci air dalam artian dicuci dalam artian tidak sholat itu tidak kemudian wudhu itu untuk prosesi mau sholat tidak. Misal tadi sudah sholat isya kemudian sekarang kok merasa badannya panas ambil wudhu lagi atau minum air putih karena air pasti
penetralisir, jadi universal untuk apapun itu. Dan api pasti akan mati padam dengan air. Jadi kita minum, kita cuci apa, kita apa itu nanti netral. Gitu. So, air putih pakai es. Ya, P3K ini soalnya beneran. Ngaruh ya. Untuk kesehatan juga baik loh guys. Kalian sehari tuh harus banyak air putih. Ya kan? Nyambung loh semuanya itu sebenarnya tanpa kita sadari. Kalau kitanya sehat, kitanya positif, kita jaga makan, kita happy, otomatis ya yang negatif mau dekat ya juga susah gitu. Karena kan dalam base-nya kita udah I'm happy, I don't need you, kayak gitu mungkin ya. Iya, jadi, benar. Semuanya sebenarnya berkesinambungan. Bagaimana kita menjalankan hidup, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita selalu berbagi kebaikan, bagaimana kita selalu mau koreksi diri tanpa menyalahkan orang lain. Iya, dan ini juga sih Mbak Sarah, akhir-akhir ini karena kita sedang pandemi COVID-19 ya, kita kan sebenarnya ini salah satu anjuran dari leluhur kita sudah lama, orang-orang tua lama. Kalau kamu pulang ke rumah, itu cuci tangan, cuci kaki. Sebenarnya itu juga. Iya. Sebenarnya yang sudah kita tinggalin ini. Yang sudah kita tinggalin lama sebenarnya. Iya, kenapa sih baru kali-kali ini kok kita masih nempatin tempat cuci kaki, cuci tangan di depan rumah? Kalau kita ke desa-desa, Mbak Sarah, mungkin masih ingat waktu kita kecil. Kalau kita ke tempatnya kakek nenek, pasti di depan rumah ada padasan tuh kendi, atau ada keran air untuk cuci kaki, cuci tangan. Ya kan dulu-dulu aku juga masih ingat gitu. Jadi sebelum masuk rumah cuci kaki, cuci tangan, karena selain kita memang pola yang hidup bersih untuk menjaga dari penyakit bersifat medis, di sini juga berkaitan dengan penyakit berkaitan non medis. Karena sosok astral yang nempel ke diri kita, kalau kita di jalan kan nggak tahu ketemu siapa. Nanti kalau kita cuci kaki, cuci tangan, mereka juga akan luntur. Karena energi panas, jin itu kan muatannya panas. Saat kena air nanti juga akan dingin, sehingga tidak masuk ke rumah. Dan peredam amarah juga. Jadi sebelum kita masuk ke rumah, itu kan juga kita tidak membawa masalah pekerjaan dari tempat kerja, kita tidak membawa energi negatif di jalan. Jadi saat kena air pasti bersih. Sehingga ini sebenarnya anjuran dari leluhur kita. Kenapa sih kok di depan rumah-rumah dahulu itu pasti ada tempat cuci tangan, cuci kaki. Dan ini sudah kita tinggalkan, tapi ini kita diingatkan lagi gitu, untuk menerapkan itu sebenarnya. Wow, ya juga. Kearifan lokal sih Mbak, kearifan lokal sih sebenarnya. Sepatu ya, harus wije. Iya. Nah, kalau orang Jawa harus wije. Ayo wije, ayo dicopot sandale saurunge mlebu. Wije sikik sing resik. Tuh dulu kan gitu. Ya, aku sih ngerti bahasa Jawa tapi nggak bisa balesnya. Soalnya nenekku dulu kalau ngomong bahasa Jawa halus, tapi ya aku balesnya cuman oh ya uti gitu. Cuman nggak bisa ngomongnya susah aku ngomongnya. Orang Solo Jogja tapi logatnya kadang kebawa ke Semarang gara-gara temenku orang Semarang. Iya. Iya sih Mbak. Sebenarnya itu kearifan lokal sih Mbak, kearifan lokal. Jadi mungkin leluhur kita udah peka ya dengan hal-hal seperti itu, sehingga untuk netralisir pertama pasti dengan air. Untuk cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, baru boleh masuk ke rumah. Kan dulu gitu. Logik sebenarnya ya, itu common sense yang dilakukan. Iya sih, kalau kita dari luar ya pulang ya bersih-bersih, ganti baju dicuci ya kan, kita mandi. Iya. Betul. Sehingga orang dulu itu yang bikin usianya pasti long life. Tahan lama sampai ratusan tahun ya itu sebenarnya pola hidup bersih juga yang sudah diajarkan. This is really interesting. Gila keren abis. Aduh, abis ini kita video call lagi ya Mas Au? Iya Mbak, siap. Ini nanti saya Mas Dova juga habis ini. Ya udah tuh. Mungkin ya. Sarah Dix dan Javanika, terima kasih. Ini aku akan save live-nya. Jadi kalian bisa nonton. Ditunggu, ini bukan kolaborasi terakhir, tapi awal dari kolaborasi romantis dari Misteri Sarah dan Kisah Tanah Jawa. Jangan lupa, kita harus bikin Sarah Dix. Ayo, kita serbu YouTube-nya Kisah Tanah Jawa. Kita bikin 1M. Masalah ada buat Javanika dan Sarah Dix? Ya, tetap semuanya ya, teman-teman kita semuanya, kita tetap harus membanggakan, kita harus menjaga warisan dari leluhur, entah itu yang bersifat bendawi dan tidak bendawi, termasuk kesenian dan macam-macam. Karena kita bangsa yang besar dan kita akan menjadi bangsa yang besar dan tetap jasmirah
Seperti pesan dari presiden pertama kita Mbak Sarah Dix dan Jovanika. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Don't leave the history. Itu penting. Karena bangsa yang besar dapat dihancurkan ketika generasi mudanya dilupakan akan sejarah masa lalu dari bangsanya, akan sejarah leluhurnya. Pasti bisa dimasukin paham-paham radikal yang itu akan merusak. Itu sih Mbak. Jadi kita generasi muda, kita generasi penerus harus ingat akan sejarah biar tidak dirusak untuk dihambat kita menjadi negara maju lagi. Itu sih Mbak. Ya, weh, keren banget. Ada Mas Hal. Ya Mbak, sampai jumpa lagi semuanya. Terima kasih sudah gabung ngobrolnya. Ya. Bye.